Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk boleh bangun di pagi hari ini dan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan memberikan renungan dengan judul Jalan Pintas, terambil dari Ibrani 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, jika kita lihat, atau saya lebih melihat di media sosial, kerap kali kalau ada orang konsumen yang berbelanja di restoran atau kafe yang tidak puas, pasti dia akan konsumen itu akan ngomong kepada karyawan yang ada di tempat itu dengan perkataan seperti ini. Izinkan saya bicara kepada atasan Anda. Nah, tujuannya dia ngomong seperti itu, konsumennya ngomong seperti itu adalah supaya dia bisa berbicara dan menyampaikan keluh kesah kepada atasannya dan dia didengarkan. Karena kalau mungkin bayangan dari konsumen itu kalau ngomong kepada karyawannya saja, mungkin apa yang menjadi aspirasi atau keinginan hati si konsumen itu mungkin tidak akan segera terlaksana. Maka dia ingin langsung bicara kepada atasannya. Nah, menariknya saudara, kalau misalnya kita melihat di Ibrani pasal yang pertama ini, justru ini merupakan skema yang terbalik. Di mana Allah dikatakan di ayat pertama berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Supaya apa? Supaya nenek moyang kita, supaya orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan itu bertobat. Namun mirisnya adalah ketika orang-orang tersebut, terutama tentu saja orang Israel yang dikatakan sebagai orang yang menjadi umat pilihan Allah, mereka malah menolak untuk mendengarkan firman Tuhan tersebut. Bukan hanya menolak, tetapi mereka juga membunuh utusan-utusan penyampai firman Tuhan, yaitu melalui perantaraan nabi-nabi tentunya. Sedikit intermezzo, kalau misalnya kita mengetahui tentang cerita-cerita Tiongkok, dataran Tiongkok, di mana kalau kaisar itu memberikan titah melalui gulungan-gulungan, lalu kemudian para penyampai pesan itu membacakan titah kaisar, membuka gulungan dengan mengatakan ini adalah titah dari kaisar. Maka orang-orang yang mendengar titah dari kaisar tersebut, mereka itu harus berlutut dan mendengarkan dengan saksama apa yang menjadi titah dari kaisar. Nah, kalau seandainya ada yang tidak mau berlutut kayak gitu ya, mendengarkan titah dari kaisar, maka apa yang terjadi? Tentu saja para prajurit yang membacakan gulungan dari kaisar tersebut,
Mereka akan membunuh orang-orang yang membangkang, yang dengan tanda kutip melawan titah dari kaisar. Nah, ini menarik. Menariknya adalah kalau seandainya kita melihat kembali lagi di Ibrani pasal yang pertama, justru umat Allah itu dari perjanjian lama itu mereka malah membunuh pembawa-pembawa pesan dari Allah. Bahkan mereka itu juga menyalibkan Allah mereka, Allah pribadi kedua, Allah anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kita tahu dengan saksama bahwa itu semua adalah gambaran rancangan dari Allah, grand design dari Allah, di mana Allah itu memang mengutus anaknya yang tunggal, Allah anak datang ke dalam dunia berinkarnasi menjadi sama seperti manusia, dan mati di atas kayu salib supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit dan naik ke surga, mereka boleh mendapatkan keselamatan. Namun terutama yang harus kita renungkan dan pikir ulang dengan seksama pada hari ini adalah bagaimana dengan sikap hati kita. Apakah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itu karena kita ada maksud tertentu untuk mendapatkan berkat dari Tuhan, atau kita ingin mendapatkan Allah itu sendiri? Sama seperti ketika saya berkata di awal, kalau ada konsumen yang tidak puas, itu ngomong ke atasannya supaya konsumen itu mendapatkan apa yang dia inginkan dari atasan, dari penjual toko tersebut, dari toko tersebut, kayak gitu ya atasannya. Mungkin kita pikir itu merupakan sebuah jalan pintas di mana kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi tidak demikian dengan iman Kristen. Orang Kristen mendengarkan firman Tuhan bukan dengan maksud supaya kalau saya bisa melakukan firman Tuhan ini dan itu, maka saya diberkati. Bukan seperti itu, saudara. Tetapi ketika seseorang menjadi Kristen, maka Allah Roh Kudus mengubahkan hati kita supaya kita itu boleh senantiasa rindu untuk bersekutu dengan Allah. Dari tadi yang kita terhilang, yang kita itu jauh dari Allah, maka ketika Allah Roh Kudus mempertobatkan kita, kita itu boleh senantiasa menjadi serupa, menjadi sama seperti dengan Tuhan Yesus. Allah membagikan undangannya, berita gembira, yaitu Injil, bahwa setiap orang yang datang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh pemulihan, memperoleh keselamatan. Bukan dengan cara yang keras, seperti kaisar membacakan titah, lalu ketika ada orang yang tidak mendengarnya, maka orang tersebut akan dihukum mati. Bukan seperti itu. Tetapi Allah mengundang kita, supaya kita boleh senantiasa memiliki hati yang sungguh rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka benarlah perkataan di Mazmur 42 ayat yang kedua. Sikap hati orang Kristen itu sebenarnya sama seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Kiranya kita ketika mendengarkan firman Tuhan, kita tidak memiliki sikap hati untuk memperoleh sesuatu dari Tuhan, tetapi kita mendengarkan firman Tuhan karena kita ingin memperoleh hubungan pemulihan relasi bersama dengan Tuhan untuk mendapatkan Allah itu sendiri di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan bahwa kami senantiasa adalah orang-orang yang Tuhan berikan anugerah, di mana kami sebenarnya adalah orang-orang yang tidak patut untuk menerima anugerah keselamatan. Tetapi Engkau memulihkan kami dan bahkan Engkau menebus kami dari hutang dosa kami. Tuhan, kiranya Engkau yang mengampuni setiap dari kami apabila ketika kami mengaku menjadi orang Kristen tetapi kami senantiasa menginginkan
berkat-Mu saja dan bukan dari Engkau sendiri, keberadaan Engkau sendiri di dalam kehidupan kami. Tuhan, ampunilah kami, dan Tuhan sadarkanlah kami agar kami senantiasa boleh memiliki sikap hati yang rindu untuk boleh memiliki Engkau di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang tolong bantu kami Allah Roh Kudus menguduskan hidup kami, agar hidup kami itu berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.